anak saya sangat baik-baik saja, baik mental, kesehatan, baik finansial, terjaga dengan. Seorang ibu di kota Bengkulu berinisial SW yang viral lantaran diduga menganiaya dengan sapu secara berulang kali angkat bicara. Charlie Savitri SH, kuasa hukum SW mengatakan benar memang ada pemukulan yang dilakukan terhadap kliennya, tetapi itu tidak menyebabkan hingga pincang. Dan saat ini benar saya bersama Mbak Charlie Savitri bersama Mbak SW Mbak ya, ibu muda yang hari ini beritanya viral karena dilaporkan oleh mantan suami ya Mbak ke Polres Bengkulu dengan tudingan atau dugaan tindak pidana memukul anak gitu Mbak ya. Oke. Mungkin Mbak dari Mbak Charlie dulu nih. Apa nih Mbak keterangan atau klarifikasi yang ingin diberikan atas pemberitaan dari Tribun ataupun dari media-media sebelumnya yang ada di Polres Mbak? Silakan Mbak. Jadi kita mau klarifikasi terkait berita yang dirilis Tribun hari ini terkait dengan judul viral ibu muda aniaya anak kandung berusia 6 tahun di Bengkulu hingga pincang. Jadi benar memang ada pemukulan terhadap anak yang dilakukan oleh klien saya, tapi itu tidak menyebabkan si anak pincang. Jadi anak dalam kondisi baik-baik saja, sampai sekarang pun anak tetap berada di bawah pengasuhan klien saya. Jadi dapat saya jelaskan kembali, kejadian pemukulan ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2022. Pada saat itu klien saya dengan pelapor di sini atau mantan suami masih berstatus suami istri. Per tanggal 23 Agustus 2002, sidang pengadilan agama Bengkulu menyatakan telah putus cerai terhadap pelapor dan telapor. Laporan ke kepolisian di Polres Bengkulu ini naik per tanggal 6 September 2022. Jadi saya minta tolong lebih mencermati tujuan pelaporan ini seperti apa. Karena kenapa tidak dilaporkan pada saat masih dalam status suami istri? Kenapa tidak dilaporkan pada saat kejadian itu langsung terjadi? Oke. Seperti itu saja sih dari saya. Oke. Baik, sama Mbak S-nya mungkin bisa dijelaskan Mbak kronologis atau apa yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian video viral yang itu Mbak. Silakan Mbak. Jadi pada saat 23 Maret itu saya baru mengetahui bahwa mantan suami saya itu sudah punya anak lagi dari wanita lain. Jadi itu salah satu pemicunya, dan saat itu anak saya bawel rewel karena dia makan mie sampai 3 kali dan kondisinya pada saat itu sedang tidak sehat. Nah jadi itulah pemicu utamanya, dan yang paling penting adalah itu video dipotong. Oke. Ada KDRT-nya sama saya, buktinya ada bukti lebam. Jadi sebelum kejadian itu mbaknya terlebih dahulu mengalami KDRT dari suaminya gitu Mbak. Setelah saya memukul anak saya, mantan suami itu menendang saya, mendorong saya dan memukul saya pakai sapu. Oke, berarti Itu lebamnya ada. Berarti video yang viral sekarang ini terpotong. Iya. Dan sekarang anak saya jangan dijadikan konsumsi publik, tolong ya. Karena anak saya sekarang baik-baik saja. Jadi jangan menambah bumbu, jangan menjadikan alat untuk viral ya, untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak perlu diperbesarkan karena anak saya sudah baik-baik saja sama saya. Berarti anak mbaknya sekarang sama mbak sama ibunya? Iya, benar sekali. Dan dia sehat walafiat, tidak ada trauma sama ibunya. Dan ini adalah manusiawi bagi saya, cara saya mendidik anak, dan ini pertama dan terakhir. Oke. Saya tidak akan ulangi lagi, dan saya harap lebih dewasa dalam mencermati masalah. Ya, jangan sampai memanfaatkan keadaan ya. Demi kepentingan pribadi, tolong. Anak saya ini bakal besar ya, mentalnya bakal kena. Dan gara-gara harta melibatkan anak, mengorbankan anak, tolong. Rasionalnya harus main ya. Oke, baik, siap. Di situ kan juga dituliskan anak ini sempat pincang gitu Mbak. Kalau dari mbaknya seperti apa? Fitnah. Sekali lagi fitnah. Anak saya tidak mengalami memar sedikit pun, dia hanya merasa pada saat itu menangis saja, memang sedikit sakit, dia bilang, tapi tidak ada masalah, sampai sekarang pun saya sehat. Kalau Anda mau mengklarifikasi itu pincang, kalian harus memberikan bukti visum termasuk. Jangan hanya berdasarkan omongan, ya, jangan menambah bumbu lah, ya, manfaatkan keadaan. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, itu aja. Baik, siap. Berarti penegasannya sekali lagi Mbak, sekarang anaknya sama Mbak baik-baik aja. Baik-baik saja. Itu bentuk pendidikan dari Mbak atau pengajaran, namun itu juga
Yang terakhir kali begitu Mbak ya? Pertama dan terakhir. Oke, oke. Itu pun pemicunya jelas karena ada perselingkuhan dan sampai punya anak. Ya aja. Oke, baik. Siap, siap. Ada lagi mungkin dari Mbak Charlie yang ingin ditambahkan Mbak terkait laporan ke polisi ini terutama Mbak? Jadi terkait laporan ini kami sudah menyikapi dan kami sudah menerima panggilan untuk BAP. Kami sudah melakukan BAP klien saya, termasuk di sini juga karena anak adalah korban, anak juga dihadirkan. Padahal saya rasa amat disayangkan anak harus dihadirkan untuk masuk dalam proses penyidikan seperti itu. Anak ini umur berapa Mbak? Anak ini umur 6 tahun. Oh, masih benar-benar kecil Mbak ya? Ya, jadi masih anak pun bertanya kenapa sih dia dihadirkan ke sini. Sampai yang mirisnya itu yang jadi pertanyaan anak adalah apakah bunda saya akan dipenjara? Saya rasa kita cukup miris mendengar itu karena jadi sekarang itu yang ketakutan di anak sekarang ini apakah bundanya akan dipenjara gara-gara mukul dia seperti itu. Itu yang membuat anak takut sekarang. Jadi traumanya bukan karena dipukul, tapi traumanya karena dia ketakutan. Karena bundanya jangan sampai bundanya masuk penjara cuma gara-gara pemukulan itu katanya. Sedangkan selama ini yang merawat dia adalah bundanya. Itu Mbak ada satu lagi kelupaan katanya dipukul pakai sapu sampai patah. Nah, seperti itu. Iya, iya. Jadi klien saya membenarkan memang ada pemukulan dan dipukul pakai sapu. Memang sapu itu dalam kondisinya sudah lapuk seperti itu. Ya, dan itu klien saya memang tidak membantah pemukulan itu ya. Oke, tapi tadi penegasannya pertama dan terakhir begitu Mbak ya? Pertama dan terakhir dan tidak ada pincang, tidak ada luka lebam dan sebagainya, dan anak juga tidak trauma. Mbak, mungkin ada permintaan Mbak, tidak hanya mungkin ke Tribun namun juga ke beberapa media ataupun di media sosial untuk menghapus video yang ada anaknya mungkin Mbak? Silakan Jadi Mbak. jangan menggoreng inilah ya, berita inilah ya. Jadi saya tahu banget, saya juga punya nama di Bengkulu ini. Jadi ini terkait dengan bisnis saya. Yang skincare itu Mbak? Benar sekali. Nah, jadi saya rasa kalau manusia biasa mungkin nggak sampai segini gorengnya. Ya, ini karena menyangkut reputasi saya dan bisnis saya. Tapi ini intinya mau menerima atau tidak itu tergantung personal masing-masing. Yang penting saya sudah mengklarifikasi bahwa anak bukan pencitraan atau tidak. Kalian bisa tanyakan ke psikolog. Anak saya sangat baik-baik saja, baik mental, kesehatan, baik finansial, terjaga dengan saya. Jadi jangan sampai anak saya jadi masalah ketika dia ke sekolah, ketika dia ketemu dengan publik, cuman gara-gara ini karena ego mantan suami yang tidak bertanggung jawab ini. Menurut saya itu. Fotonya minta dihapus juga Mbak ya? Ya, Foto dan tolong video ini. dihapus. Ini juga nggak ada manfaat faedahnya buat kalian lah ya. Itu kan masalah pribadi dan tidak perlu dikonsumsi publik. Ada lagi tambahan Mbak Charlie atau Mbak? Video ini kan langsung video yang beredar tersebar itu memang benar-benar tanpa ada filter sama sekali seperti itu. Jadi kita lebih memikirkan kondisi anak dengan kedepannya setelah video ini beredar, dampak kepada anak pasti ada seperti itu. Jadi saya harap untuk orang-orang yang menyebarkan video itu tolong pikirkan dampak terhadap anak. Jadi stoplah menyebarkan video itu. Termasuk kepada Tribun ya Mbak ya? Ya, baik, siap. Klarifikasi ya, yang paling penting itu klarifikasi. Karena kan sekarang sudah zaman media sosial, sudah ada wadahnya. Jadi saya harap lakukan tugas sebaik mungkin. Bersosial media itu harus pintar, ya jangan sampai menyebarkan fitnah, ya menggoreng opini, itu tidak baik ya. Ya pasti saya sangat menyayangkan buat anak saya. Tolong dihapus. Baik. Anda juga pasti punya masalah. Coba Anda di posisi saya, digoreng seperti ini. Apakah Anda terima? Tidak kan? Nah, jadi sudah cukup batas ini. Biarlah ini kami yang selesaikan. Baik, siap. Ada lagi tambahan Mbak sebelum kita tutup? Cukup kayaknya itu aja ya. Oke, baik. Demikian Tribuners klarifikasi dari Mbak SW dan juga Mbak Charlie Fitri penasihat hukumnya terkait berita yang viral hari ini. Tadi kita juga sama-sama telah mendengarkan keterangan dan klarifikasi dari pihak Mbak SW dan juga penasihat hukumnya. Baik, demikian Tribuners, saya Romi Juniandra kembali ke tribunbengkulu.com.